tolong teliti lagi. Mungkin air minum Anda bermasalah, teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Oji Tanjung, masih di channel yang sama dan masih membahas seputaran GERD, insari kecemasan dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap dan saya doakan ya Anda semuanya lepas dari gangguan ini, teman-teman. Ya, lepas dari gangguan GERD, insari kecemasan dan psikosomatis. Amin ya rabbal alamin. Yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Please welcome ya. Semoga video-video yang saya berikan kepada Anda menjadi wasilah kesembuhan. Dan tentu ya, saya minta tolong kepada teman-teman, silahkan lihat video sebelumnya karena sudah banyak video yang sudah saya luncurkan sebagai motivasi, edukasi, serta solusi Anda lepas dari zona GERD, insari kecemasan dan psikosomatis. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe teman-teman ya. Kemudian dihidupkan loncengnya untuk mendukung channel ini terus bisa berkembang dengan baik. Dan yang belum subscribe, sekali lagi silakan subscribe dulu teman-teman ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi tentunya untuk mendukung channel ini. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang rasa kambuh yang amat ya. Di sini yang berlebih gitu. Ketika mungkin teman-teman ini ada yang perjalanan jauh, terus kemudian pergi hajatan, kena undangan ya, terus kemudian pergi mungkin karena pekerjaan ya, hal-hal seperti itu, dan teman-teman tidak sempat untuk memfaking makanan ya, atau mempersiapkan makanan yang memang cocok untuk Anda. Nah, alhasil ya dari hal tersebut, nah, tentu Anda mengalami ada sedikit sensasi baik ringan maupun berat teman-teman, tergantung dari apa yang teman-teman konsumsi teman-teman, seperti itu ya. Ingat bahwa penderita dispepsia kita harus meneliti ya, atau menyeleksi makanan-makanan yang cocok, yang ramah ya di lambung kita masing-masing. Jadi untuk itu ya, buat Anda kalau seandainya Anda dalam perjalanan jauh ya, pergi kondangan ya, terus kemudian hal-hal yang memang membuat kita harus keluar dari rumah ya, keluar dari rumah dalam waktu yang lama, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mengalami hal tersebut ya, misalnya ke kondangan nih ya, kondangan artinya alhasil ya teman-teman akan memakan makanan yang memang sudah ada yang disajikan tentunya dari tuan rumah ya. Karena memang kondangan ini yang pertama banyak bersantan ya, kemudian banyak yang pedas teman-teman ya. Nah, kemudian dari hidangan-hidangan tersebut ya, hampir 99,9% hidangan tersebut adalah pantangan teman-teman. Nah, bagaimana caranya Anda ketika menghadapi hal tersebut? Ya, di sini tidak ada pilihan lain ya, kecuali Anda harus memakan makanan tersebut. Yang pertama memang karena harus respect kepada tuan rumah ya. Terus kemudian Anda coba harus menerima keadaan tersebut, seperti itu. Cuman di satu sisi Anda akan mendapatkan sensasi yang memang kita rasakan di tubuh ya, akibat makanan-makanan yang kita makan tersebut. Apalagi teman-teman yang mengalami kesembuhannya di bawah 50% ya. Ini sensasinya masih banyak. Yang 90 atau 95% saja ini masih sensasinya. Cuman sometime ya, kadang-kadang. Nah, seperti itu. Bahkan kalau memang ya, ketika teman-teman yang mengalami kondisi di mana harus makan makanan hidangan tersebut ya, walaupun kesembuhan teman-teman di angka 90-90% ya, maka teman-teman juga akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi untuk hal yang ini ya, pertama ya,
seperti yang saya bilang tadi, harus respect pada tuan rumah, yaitu ya paling nggak kita harus makan teman-teman. Makan tentu ya dengan sadar diri ya, tidak harus memakan yang memang porsi besar teman-teman, makan saja yang seadanya ya, yang memang bisa terlihat kita makan ya di sebuah undangan tersebut. Ini yang pertama ya. Ya, usahakan harus meminimalisir ya makanan yang Anda makan teman-teman, ketika makanan tersebut yang Anda makan adalah makanan pantangan ya. Yang kedua, ketika teman-teman ini terlalu over ya untuk mengkonsumsi makanan tersebut ya, alhasil tentunya sensasinya berlipat-lipat teman-teman, berlipat-lipat ya. Nah, di sini pertama yang harus Anda tanamkan itu adalah rasa cemas itu sendiri teman-teman. Jangan sampai Anda merusak pola pikir Anda dengan rasa cemas tersebut. Usahakan tenang ya. Belum ada sensasi sudah berpikir, nah nih bakalan ada sensasi akan datang nih di tubuh. Nah, artinya tubuh Anda sudah standby di situ teman-teman. Sudah menerka bahwa akan ada sensasi yang datang. Justru itu yang akan membuat antibodi atau body kita merasa siap siaga ya, siap siaga, akhirnya kecemasan terus ya tanpa sadar, cemas tersebut ya akhirnya terakumulasi, membuat kecemasan, akhirnya asam lambungnya naik duluan teman-teman, walaupun itu tidak disebabkan oleh makanan yang kita makan tadi. Nah, seperti itu. Jadi di sini dibutuhkan bagaimana teman-teman ya bisa mensiasati hal tersebut. Yang ketiga sekarang, jika makanan yang Anda konsumsi ini terlalu over dan membuat Anda mendapatkan sensasi yang amat berat ya. Kalau pengalaman saya dulu ya pernah seperti ini pada waktu almarhumah ibu saya waktu itu ya. Akhirnya di acara selamatan ke-9-nya. Jadi kan semua orang harus berzikir ya, berdoa seperti itu dan dihidangkan ya. Dan untuk merespek ya tamu yang datang ya. Akhirnya saya juga ikut mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Barang tentu ya, makanan-makanan tersebut itu adalah bersantan, ya, pedas dan yang lainnya teman-teman. Alhasil saya mendapatkan sensasi yang berat pada waktu itu. Dan apa yang mau dikata teman-teman ya, walaupun saya sudah menanamkan di pola pikir saya untuk tenang, relax, ya, santai, tidak cemas dengan keadaan tersebut, akan tetapi karena makanan yang sudah masuk itu terlalu over ya, akhirnya menimbulkan sensasi yang sangat amat berat teman-teman. Napas terengah-engah ya, walaupun tidak melakukan apa-apa, terus kemudian sesak ya, terus kemudian di tangan di sini kebas, terasa mau putus di tangan ya, di urat nadi ya, bahkan di kaki-kaki juga terasa tidak bisa bergerak seperti itu, kayak kram ya. Nah, alhasil ya saya juga coba terus untuk menenangkan diri teman-teman ya, biar rasa cemasnya tidak berlebihan. Saya coba menenangkan diri dengan cara meredamkan kecemasan sehingga asam lambung tidak terus meningkat seperti itu. Saya minta untuk istri ya buatkan air hangat ya, air hangat yang memang udah pasti ya di bawah 40 derajat Celcius teman-teman, untuk saya minum seteguk 2 teguk ya. Terus kemudian saya rilekskan badan ya, tegakkan badan, jangan sampai kita lemah gemulai seperti itu ya. Tentu ini akan berefek kepada asam lambung yang meningkat, akan mudah ya untuk menyerang bagian atas esophagus teman-teman. Tentu ya dengan rasa rileks ya, tenang, meminum air hangat ya. Terus kemudian saya coba ambil garam grosok nih, garam dapur teman-teman, karena ini metode saya yang dulu teman-teman yang saya lakukan ya. Rasa ini tetap masih ada teman-teman ya, rasa kebas, sakit ya, rasa mau putus di urat nadi masih saya rasakan. Terus sampai di bagian kaki ya, seperti saya sampaikan tadi ya, itu rasanya memang tidak nyaman di tubuh ya. Terus rasa sesak ya, rasanya tidak bisa sampai besok ya hidupnya teman-teman ya. Kalau memang kalau seandainya kejadian tersebut ya terjadi pada awal-awal saya terkena gangguan ini, paniknya minta ampun teman-teman. Tapi karena memang saya sudah tahu
hal tersebut pernah saya alami ya. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya tahu apa yang harus saya perbuat seperti itu ya. Tentu ya dengan menenangkan diri ya, berusaha untuk rileks sedalam-dalamnya. Nah, jadi kecemasannya ini berkurang teman-teman. Walaupun rasa di badan itu masih ya. Pada waktu itu saya tidak meminum antasida ya, karena memang saya harus kuat menahan. Nah, jadi buat teman-teman kalau seandainya mengalami hal tersebut ya, terus kemudian tidak kuat ya, mengalami sensasinya, silahkan teman-teman membantukan diri Anda dengan meminum antasida. Antasidanya jenis apa saja silahkan yang cocok buat Anda ya. Nah, kembali lagi ya, tentu pada waktu itu saya tidak meminum antasida. Memang saya sih rasanya memang kepingin ke dokter lah pada waktu itu, cuman karena memang sudah larut malam ya, jadi saya biarkan saja tanpa saya meminum antasida. Alhasil ketika saya bisa tidur terlelap teman-teman, kalau memang tidur kesulitan tidur pun ada di situ teman-teman ya. Ini amburadul lah di situ. Cuman ketika saya bisa tidur ya, rasa nyamannya pun ada, terus ketegangannya juga berkurang ya. Alhasil ya saya bisa tidur sampai besoknya seperti itu. Dan tidak sampai di situ teman-teman ya, di pagi harinya saya masih merasakan hal yang sama, cuma intensitasnya lebih rendah teman-teman. Jadi ketika kita mengalami hal seperti itu tadi ya, tidak selesai dalam satu hari teman-teman ya, melainkan berlanjut sampai besoknya lagi. Nah, berlanjutnya sampai besoknya lagi intensitasnya lebih rendah teman-teman. Nah, jadi kalau sudah rendah seperti itu, kita ini jangan sampai diam di situ saja, jangan sampai masuk di zona itu lagi, terperangkap di situ. Justru di hari ketiga dan keempat teman-teman harus keluar ya, keluar rumah. Silakan tentunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membantukan Anda untuk bisa melupakan sensasi-sensasi tersebut ya. Jadi seperti ini ya, ketika teman-teman mengalami sensasi seperti itu, sehari 2 hari cukup untuk istirahatnya teman-teman. Di hari selanjutnya teman-temannya harus normal kembali, normalkan pekerjaan Anda, bisa keluar rumah seperti itu ya. Lakukan apa kegiatan-kegiatan Anda seperti biasanya. Jangan teman-teman malah ketika mendapatkan sensasi tersebut yang istirahatnya terlalu lama, akhirnya masuk lagi ke zona yang sama seperti itu. Ini perbedaan antara penyakit atau gangguan ini dengan gangguan yang lain teman-teman ya. Gangguan yang lain atau penyakit yang lain, ketika kita mengalami sakit ya cukup minum obat, istirahat saja ya, bakal normal seperti itu ya, beberapa hari bakal normal ya. Tapi kalau gangguan yang ini, begitu Anda mengalami sensasinya, ketika Anda terus ya berusaha istirahat terus ya, justru ini Anda akan masuk lagi ke zona yang sama seperti itu ya. Jadi gangguan ini tidak akan pernah hilang ya, selama Anda tidak akan keluar rumah. Intinya ketika Anda mengalami hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya, cukup istirahatnya 2 hari saja atau 3 hari kalau memang rasa berat ya. Di hari selanjutnya silahkan seperti biasa keluar jalan-jalan kembali. Justru dengan cara seperti itu Anda bisa cepat normal kembali seperti itu teman-teman ya. Baik ya, jadi ini adalah pengalaman pribadi ya yang saya sampaikan kepada Anda ya, sebagai acuan Anda. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari video ini ya. Ingat, di sini saya tidak berbicara masalah makanan pantangan dan makanan tidak pantangan. Namun sejatinya kita yang memiliki gangguan dispepsia organik maupun dispepsia fungsional, jenis makanan itu sangat berpengaruh besar teman-teman. Bukan hanya makanan saja. Jika teman-teman ini masih merasakan sensasi walaupun kesembuhannya sudah di 90-95% ketika masih terus mengalami sensasi, tolong teliti lagi. Mungkin air minum Anda bermasalah teman-teman ya. Ini hal paling kecil nih. Air minum saja bisa menimbulkan sensasi.
ya. Ini yang harus Anda seleksi, ya. Atau mungkin dulu ya saya sempat meneliti ya apa yang menyebabkan saya sering muntah-muntah, mual-mual. Ternyata itu ada karena memang saya memakai pasta gigi untuk orang dewasa, teman-teman. Semenjak saya mengganti pasta gigi saya dengan pasta gigi anak-anak, ya, justru rasa mual dan seabrek yang lainnya itu hilang, teman-teman. Nah, ini adalah satu contoh kecil yang ternyata efeknya besar sekali di tubuh, ya. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman masih merasakan sensasi, walaupun teman-teman ini memakan makanan yang memang ramah lambung, tapi mungkin hal yang lain yang menyebabkan, salah satunya mungkin air tadi, teman-teman, air minum Anda, ya. Jangan sampai Anda terledor di hal-hal yang kecil yang berpengaruh besar kepada tubuh Anda sendiri. Sekali lagi ya, saya tidak membahas mengenai makanan pantangan dan tidak pantangan. Cuman di sini saya lebih menganjurkan Anda silakan mencoba makanan, ya. Makanan yang cocok buat Anda, karena penderita gangguan dispepsia ini kecocokan makanannya berbeda-beda. Jadi untuk itu harus keep trying, kita harus tetap mencoba. Ketika ada sensasi yang dirasa, kita harus melupakan makanan tersebut, kita harus mencoba makanan yang lain, ya. Terus dan terus seperti itu, ya. Ketika tidak cocok, ya udah tinggalkan saja, di skip saja, cari makanan yang lain yang cocok, ya. Jangan diam di situ. Kemudian ketika teman-teman merasakan makanan yang Anda konsumsi itu cocok, ya, cuman ketika Anda mengkonsumsi 2 atau 3 kali ternyata di situ ada merasa kambuh, ya, makanan tersebut berarti tidak cocok dimakan setiap hari, harus dijarang-jarangin, teman-teman. Itu akumulasi pendek, teman-teman. Terus ketika teman-teman merasakan nyaman, ya, memakan atau mengkonsumsi makanan yang memang berhari-hari, ya, ternyata di hari keempat, kelima Anda merasakan sensasi, berarti itu tidak cocok dikonsumsi dalam jangka panjang. Teman-teman harus mengganti hal tersebut, ya, selang-seling lah seperti itu. Jangan monoton, ya, memakan makanan. Jadi di situ makanya saya sampaikan di video-video sebelumnya, ya, tolong kita harus berani mencoba makanan yang lain, yang mana yang cocok. Ketika tidak cocok, di skip saja, seperti itu. Cuman ya, kalau teman-teman ingin melihat makanan-makanan yang ramah lambung yang sudah saya konsumsi, silahkan lihat di video saya yang sebelumnya, teman-teman. Itu lumayan, ya, membuat saya lepas dari kelengan. Memang sensasi kelengan cukup lama, teman-teman, ya. Saya memang cukup lama, apalagi sesak, teman-teman, cukup lama saya rasakan, ya. Semoga video ini menjadi pelajaran atau sebuah edukasi, ya, buat Anda, bagaimana ketika Anda mengalami hal yang seperti yang saya sampaikan di video ini, atau mungkin suatu saat Anda merasakan hal yang seperti ini, sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan, ya, seperti itu, ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, ya. Maafkan jika ada kata-kata yang salah atau mungkin suara ribut dari luar, ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya yang membuat Anda tidak nyaman mungkin, ya, menyimak video ini. Tapi yang pasti subscriber saya tidak butuh video yang perfect, teman-teman, video yang sempurna. Yang paling penting itu adalah ilmu dalam video ini. Bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan, menerapkan, sehingga teman-teman bisa keluar dari zona GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, semangat!